Oke, ya sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Sahabat, baru-baru ini kita mendengar berita yang kurang mengenakan dari gedung parlemen kita di Senayan, DPR RI. Dalam salah satu RDP atau rapat dengar pendapat, Bapak Silmi Karim, beliau adalah Direktur Utama dari PT Krakatau Steel Tbk, diusir dari ruang rapat RDP itu. Nah, mengenai fenomena ini, ada catatan dari Bro Yosef Herman Wenas berjudul Contempt of Parliament. Menurut siapa? Begini, sahabat, silakan Anda saksikan video 3 menit karena Bro Yosef Herman Wenas ingin menyoroti soal pengusiran Direktur Utama Krakatau Steel Silmi Karim oleh Komisi 7 DPR RI pada rapat dengar pendapat atau RDP Senin 14 Februari 2022 yang lalu, di mana Bapak Silmi Karim dianggap melakukan contempt of parliament. It's not seeming, it's not going anywhere. So I'm happy to stay here and hear a response. First off, I object to this. I'm tired of somebody telling me I don't care about our soldiers and we don't respond. General, everybody on my staff cares about it and they do all they can to help. So if you want to bring up an anecdotal incident, let's sit down, talk about it, and we'll give it a response. My guess, if I go back to my staff, they'll tell you, in fact, was responded to, and they'll tell you they don't need it, or they said they've since not requested it and said they don't need it anymore. We've been going back and forth with this for months, and I'm tired of the anecdotal General, incidents. if you don't mind, hold on a second. you have let me answer. a very powerful personality, but that doesn't refute the facts that you have gaps in the capability in the system. We have more capability today in our intelligence than we've ever had. When I was a division commander in 2003, a company commander today with D6A has 20 times the capability I had as a division commander in 2003. Our intel organization has moved forward greatly. And let me go back to the statistics. It's $10.2 billion over 30 years. That's the D6A program. From 2005 to 2038. Let's be careful about the statistics here. Okay? So I want to have a conversation about this. And I want you to get briefed on D6A. D6A is much more than what we're talking about here is link analysis and visualization. It is a capability that allows us to link intelligence from the national level all the way down General, to the theater level, to the individual level. I understand. And I could go to 30 places that tell me it's working tremendously. Correct. Is it perfect? No. Will we have iterative processes that can inject more technology? General, absolutely. I'm sorry. And I want to work with you on that as we go forward. If you don't let me say anything, then we can't have a conversation. Well, you weren't going to let us say anything. Well, you're right, but I have that prerogative when I'm sitting up here. Well, I have a prerogative too, and that's to answer a question or an accusation when it's made. Number one, I was not accusatory. Number two, there was no question made. Blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, kan? Ini jangan maling teriak maling gitulah. Jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain, kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya, kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IISI ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, Keluar untuk ya. menjaga marwah kita punya sidang ini. Kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Ini, Jangan ya. sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Ini, saya minta maaf. Anda merasa hebat. Tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini yang ditantang sama dia. Sahabat, pada bagian pertama video ini adalah shouting match antara Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Ray Odierno, dan anggota Dewan Duncan Hunter dari Partai Republik pada saat hearing di hadapan House Armed Services Committee bulan April 2013. Di situ Anda bisa saksikan bagaimana Jenderal Odierno memotong pembicaraan, membantah dengan nyinyir, serta menekan atau menghajar balik anggota dewan yang terhormat itu. Dan itu dilakukan dengan nada tinggi.
Perhatikan kata-kata Jenderal Odierno itu. Awalnya Jenderal Odierno menginterupsi. First off, I object to this. I'm tired of somebody telling me I don't care about our soldiers and we don't respond. Lalu dengan nada tinggi, Jenderal Odierno membantah sambil nyinyir. Everybody on my staff cares about it and they do all they can to help. So if you want to bring up an anecdotal incident, let's sit down, talk about it, and we'll give it a response. Nah, tiktokan selanjutnya, kata Hunter, if you don't let me say anything, then we can't have a conversations. Lalu dibantah lagi oleh Odierno. Well, you weren't going to let us say anything. Lalu anggota Dewan Hunter menekan, well, you're right, but I have that prerogative when I'm sitting up here. Tapi Jenderal Odierno menggertak balik, menolak tuduhan. Well, I have a prerogative too, and that's to answer a question or an accusation when it's made. Nah, ini seru ya. Dan tidak ada pengusiran terhadap Jenderal Odierno. Juga tidak ada anggapan contempt of parliament terhadapnya. Ingat, kata-kata maling yang keluar dari mulut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi dari Partai Gerindra pada saat RDP itu. Wajar saja kalau Pak Silmi merasa in one way or another hal itu suatu tuduhan ke pihaknya. Dan karena itu merasa perlu untuk meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan kata maling tersebut. Setelah itu suasana jadi panas dan Silmi diusir. Sahabat, terkait dengan apa yang dimaksud sebagai contempt of parliament, Bro Yosef Herman Wenas tidak menemukan rujukan hukum selain yang tertera dalam pasal 122 huruf L Undang-Undang MD 3 tahun 2019 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal itu hanya tertulis begini, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menentukan telah terjadi contempt of parliament itu? Jawabannya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Pertanyaannya adalah, apakah ada aturan dan ketentuan atau acuan yang lebih konkret bagi MKD untuk menentukan apa yang dimaksud sebagai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR? Tidak ada. Oleh karena itu, jangan heran kalau para anggota Dewan sesuai dengan situasi emosionalnya pada saat tertentu, untuk tidak mengatakan dengan seenak jidatnya, bisa saja menyimpulkan bahwa suatu tindakan adalah contempt of parliament. Ini persoalannya. Kecuali tentu saja kalau Anda bisa memberitahukan kepada saya, Yosef Herman Wenas, bahwa ternyata ada aturan atau ketentuan hukum yang lebih lex spesialis tentang apa yang dimaksud dengan contempt of parliament dalam hukum positif kita. Bisa Anda beritahukan kepada saya? Sudah berapa pejabat diusir dari rapat di Senayan sejauh ini? Itu kita bisa Google sendiri ya. Dan kenyataannya memang tidak ada satupun dari para pejabat terusir ini yang mampu membela diri bahwa yang bersangkutan tidak melakukan atau tidak bermaksud melakukan atau tidak dapat dianggap melakukan contempt of parliament. Bagaimana mau membela diri kalau dasar aturan hukum dan ketentuannya tidak ada? Nah, kita ambil contoh di Amerika Serikat tadi. Tindakan yang dapat dianggap sebagai contempt of parliament pada prinsipnya mencakup 3 hal. Pertama, deliberately misleading a house of legislature or a legislative committee. Second, refusing to testify before or to produce documents to a house or committee. And third, attempting to influence a member of legislature by bribery or threats. Nah, kalau kita pakai rujukan Amerika Serikat itu, Pak Silmi Karim tidak bisa dianggap melakukan contempt of parliament. Dia tidak melakukan tindakan yang menyesatkan anggota dewan, juga tidak menolak hadir memberikan keterangan, serta tidak berusaha mempengaruhi anggota dewan dengan suap atau ancaman. Nah, ada pendapat dari Pak Fahri Hamzah melalui Twitternya 15 Februari. Ini menarik untuk disimak. Fahri men-tweet begini, RDP antara DPR dengan BUMN itu selain tidak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya katanya. Sebaiknya dihentikan. Cukup Kementerian BUMN saja yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Tapi ada netizen yang mengomentari Twitter Fahri menulis seperti ini. DPR yang dulu jatahnya lancar dari BUMN, sekarang udah seret soalnya Pak.
Nah, nampaknya netizen ini tidak paham contempt of parliament ala Indonesia. Saya juga tidak paham. Maka itu kita tunggu saja apakah netizen ini akan diproses oleh MKD sebagai pihak yang paling paham dan berwenang soal contempt of parliament. Ya demikian sahabat, catatan ringan dari Bro Joseph Herman Wenas soal contempt of court yang secara semena-mena dituduhkan oleh Komisi 7 kepada Pak Zilmi Karing. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.